Selamat datang di channel video saya. Kali ini saya mau mengajak Anda untuk berbicara soal wahyu subjektif versus wahyu objektif. Ya. Namun sebelum kita membahas topik ini, jangan lupa terlebih dahulu mengklik tombol like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan share-lah video ini kepada orang lain supaya orang mendapatkan pencerahan. Sering kita melihat atau menyaksikan arogansi umat Islam, baik itu dalam kehidupan nyata maupun dalam kehidupan dunia maya. Ya, jadi sering mereka mengagung-agungkan, mereka mengatakan bahwa Al-Qur'annya itu wahyu langsung dari Allah. Al-Quran itu kitab yang asli. Al-Quran itu kitab yang benar. Itu. Ya. Jadi mereka sering kali dalam ceramah, dalam tausiah maupun dalam debat, mereka selalu menegaskan hal ini, ya. Dan ketika ditanya apa dasarnya, kesombongan, kearogansi mereka ini, mereka mengatakan bahwa semua itu dasarnya kata-kata Allah dalam Al-Quran. Artinya, Allah sendiri sudah mengatakan hal tersebut, bahwa yang tertulis dalam Al-Quran itu adalah wahyunya, bahwa wahyunya itu adalah asli, bahwa kitab itu adalah benar. Ya, jadi ini kenapa bisa begitu? Karena umat Islam dia yakin dan percaya ayat-ayat Al-Quran itu adalah kata-kata Allah. Nah, jadi kalau tertulis dalam Al-Quran itu, inilah wahyu kami, maka itu tuh dari Allah, itu bukan dari siapa-siapa. Ya, jadi ini membuat mereka menjadi sombong, ya, menjadi arogan. Dan arogansi umat Islam ini tidak hanya terarah ke dalam, tetapi juga keluar. Ke dalam itu tidak hanya untuk kepada sesama umat Islam ketika ustadz atau dai mengadakan tausiah, mengatakan kepada umatnya bahwa kitab kita ini adalah wahyu dari Allah, kitab yang asli. Tetapi arogansi itu juga ditujukan keluar, ya. Dengan arogansi ini mereka akhirnya merendahkan agama-agama, kitab agama lain misalnya, ya. Dan mereka mengatakan Alkitab itu wahyu karangan manusia. Dasarnya apa? Ya karena apa? Tertulis loh. Ini tertulis dalam Alkitab. Injil karangan Matius, Injil karangan Lukas, surat tulisan dari Paulus. Berarti kan karangan manusia, mereka bilang. Beda dengan Al-Quran, ini langsung dari Allah katanya. Ya. Selain itu juga mereka selalu mengatakan bahwa Alkitab itu sudah palsu, Alkitab itu berubah-ubah. Ya. Itu. Mengapa mereka mengatakan begitu? Ya karena sudah dikatakan Allah, kata-kata Allah dalam Al-Quran. Itu. Jadi dalam Al-Quran sudah mengatakan Alkitab itu palsu, berubah-ubah, gitu. Sementara ayat-ayat Al-Quran itu adalah kata-kata Allah. Mereka yakin, gitu, ya. Jadi kita bertanya mana yang baik sebenarnya, ya? Mana yang baik? Apakah wahyu yang diyakini, yang dipercaya berasal dari Allah atau wahyu karangan manusia, ya? Kitab yang dianggap sebagai wahyu Allah atau wahyu Allah sebagai karangan manusia, mana yang baik, ya? Mari sama-sama kita mendengarkan penjelasan dari Bapak Bambang Nursena. Jadi artinya sejarah itu penting, logika sejarah ini yang mematahkan wahyu subjektif. Nah kalau Anda tanya, ini kan wahyu,
Ya sama dengan yang Yudas Thomas tadi. Injil Thomas, Injil Yudas itu kan wahyu juga namanya. Inilah wahyu rahasia, kan gitu kan. Yang disampaikan kepada Thomas, yang disampaikan kepada Yudas. Kan itu kan langsung. Yang namanya itu kan langsung firman-firman Tuhan dalam Injil Thomas itu. Tidak ada narasinya. Nah kalau Alkitab kan kitab karangan, kitab wartawan katanya. Ini orang kurang ajar kan sering ngomong begitu. Tapi saya bilang, lebih bagus kitab wartawan yang jelas ada sumbernya. Ketimbang apa yang Anda yakini kumpulan firman Allah seperti yang tertulis dalam Logia Yesus Injil Thomas. Tapi itu klaim subjektif tentang wahyu. Saya tidak mau ngomong agama lain, saya ngomong tentang Kristen aja lah. Supaya orang tidak marah-marah ke saya. Saya tidak pernah nyinggung agama lain aja orang marah ke saya. Apalagi saya nyinggung agama lain. Karena apa? Karena mereka takut dengan pembuktian sejarah. Makanya yang ditunggu-tunggu dari saya itu kepleset ngomong, terus kemudian saya nyerang agama lain nanti dianggap tindak pidana penistaan kan itu, maka saya tidak mau, saya enggak ngomong agama lain. Ketika Anda ngomong tentang wahyu saya bandingkan itu Injil Thomas tadi. Itu ucapan langsung itu yang dianggap firman Tuhan. Tidak ada narasinya karena enggak ada narasinya. Ucapan itu diomong konteksnya apa, di mana, bahasanya apa, enggak penting kok wahyu kok. Nah, jadi di sini memang Bapak Bambang dengan tegas menyatakan dia tidak mau menyinggung agama lain. Agama lain yang dimaksud ini ya tentulah bagi orang yang masih punya nalar akal sehat bisa dikatakan bahwa itu yang dimaksud itu adalah Islam. Karena apa? Karena memang Al-Quran itu ya kumpulan wahyu subjektif. Ya, mereka mengatakan itu dari wahyu Allah. Apa dasarnya? Mana apa buktinya bahwa itu dari wahyu Allah? Tidak pernah umat Islam mengkritisi, ya, benar tidak bahwa Al-Quran itu wahyu Allah. Jadi jangan-jangan itu hanya klaim subjektif dari seseorang lalu mengatakan itu wahyu Allah. Bukankah dalam Al-Quran sendiri sudah tampak jelas bahwa orang-orang kafir dulu pada masa Muhammad sudah mempertanyakan klaim Muhammad tentang wahyu Allah tadi. Ada yang mengatakan bahwa itu rekayasa Muhammad, lalu dijualnya sebagai wahyu Allah. Dan kebetulan karena pengikutnya dulu adalah orang-orang yang bodoh, ya mereka percaya saja. Nah, seharusnya dikritisi dulu. Ya, benar tidak Al-Quran itu wahyu Allah? Nah, jadi dari sini Bapak Bambang tidak merujuk kepada agama Islam, tetapi keterangannya itu dapat dikenakan juga pada Al-Quran. Nah, berangkat dari situ saya mau mengajak Anda untuk melihat fenomena wahyu subjektif dan aliran sesat. Ya, tentu kita pernah mendengar beberapa aliran sesat, misalnya Rangga Sasana atau Sunda Empire, Lia Eden atau Kerajaan Ubur-Ubur, ada juga Heaven's Gates, Aum Shinriko, ya, Children of God atau Puang Lalang, Gavatar, dan masih banyak contoh-contoh, ya. Dan semuanya ini sudah diyakini sebagai aliran sesat. Ya. Mengapa mereka dikatakan aliran sesat? Ya, karena di sana terdapat yang namanya wahyu subjektif. Rangga Sasana dia mengatakan, saya ini adalah nabi, dia Eden juga, saya adalah penjelmaan dari Isa dan apa segala macam itu. Itu kan klaim subjektif. Dan kurang lebih kan hampir sama dengan Al-Quran. Ya, itu. Tentang Rangga Sasana ini kami sudah membuat tulisan di blog kami membandingkan Rangga Sasana ini dengan fenomena Muhammad. Silakan Anda baca di sana. Jadi intinya apa? Lebih baik wahyu yang dikatakan karangan manusia, tetapi ada dasar pembuktiannya dan gampang dibuktikan,
daripada wahyu subjektif yang tidak jelas juntrungannya. Sekian dan terima kasih.